Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bersama-sama bersua, saling bertatap muka untuk saling mengingatkan di antara kita, juga untuk saling menguatkan ketakwaan dan keimanan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, qudwah hasanah bagi kita semua. Bapak dan Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meniatkan duduknya kita di masjid ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, untuk kita bersama-sama beriktikaf sembari menuntut ilmu, belajar dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sof yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali menyambungkan koneksi kita, menyambungkan persaudaraan kita, menyambungkan keimanan kita dengan satu dari tiga tanah suci, tiga tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu adalah Baitul Maqdis. Penting kiranya untuk kita senantiasa mengikatkan, mempererat hubungan kita dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa secara khusus itu adalah merupakan saksi tatkala kemudian kita setiap hari minimal melaksanakan sholat wajib kita yang 5 kali dalam sehari itu, ya Bapak dan Ibu sekalian, itu tempat pertama kali di muka bumi, ya tempat pertama kali di muka bumi ini perintah itu adalah menjadi sebuah kewajiban, itu adalah Masjidil Aqsa. Dan kita ketahui bersama kondisinya saat ini jamaah Allah Subhanahu wa taala sedang tidak baik-baik saja, terutama saudara-saudara kita yang sampai dengan hari ini masih terus dibombardir, masih terus diserang, masih terus ya dibunuh, digenosida oleh Zionis Israel laknatullahi alaihim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-30, ya. Hadis yang ke-30 dari kitab Al-Arba'in Al-Filistiniyah, ya, 40 hadis yang berkaitan dengan Palestina atau Baitul Maqdis. Hadis yang ke-30, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu hadzal amru nubuwatun wa rahmah. Sesungguhnya permulaan urusan ini, yaitu Islam, adalah kenabian dan rahmah. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian menjadi kekhalifahan dan rahmah. Tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian menjadi kerajaan dan rahmah. Tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian
kalian memperebutkannya seperti keledai-keledai yang berebut. Fa'alaikum bil jihadi, maka wajib bagi kalian untuk berjihad, atau maka berjihadlah kalian. Wa inna afdala jihadikumur ribat, dan sungguh jihad yang terbaik bagi kalian itu adalah ar-ribat, atau berperang. Wa inna afdala ribatikum asqalan, dan tempat perang yang terbaik itu adalah Asqalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir atau Al-Kabir. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya tidak terlalu panjang, Rasulullah SAW menyampaikan pertama adalah kaitannya dengan Islam. Ya, ini ibaratnya seperti arahan dari Nabi SAW terkait dengan kondisi masa depan yang akan dialami oleh para sahabat ketika itu, pun juga sebagai guidance, sebagai arahan bagi umat setelahnya. Bahwasanya Islam itu nanti awalnya adalah nubuwah wa rahmah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa agama kita ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, guidance-nya, ya, guide-nya adalah Nabi SAW melalui wahyu. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita ragukan. Dan ada ikatan dari Nabi SAW bahwasanya kenabian yang beliau emban ini itu adalah rahmah. Ya, adalah sebagai bentuk kasih sayang. Sebagaimana juga yang kita ketahui dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Dan tidaklah aku mengutus engkau, wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Yang mana ini berbeda ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa nabi sebelum beliau. Ya. Kalau kita kembali membaca, ya kita kemarin sempat membahas tentang surat Al-Anbiya, ya, bahwa ada beberapa nabi yang kemudian disebutkan ujian-ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan ujian tersebut untuk diselesaikan, dialami oleh nabi tersebut, ya. Kebanyakan daripada nabi-nabi tersebut, jamaah, itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya, hanya diutus untuk kaumnya saja, ya. Tetapi Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Diutus sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam semesta. Ya, maka bersyukurlah kita, berbanggalah kita bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya jamaah Allah Subhanahu wa taala penting juga untuk kita, ya, sebagai umat yang berbangga, sebagai umat yang berbahagia, ya, untuk menerapkan, mengikuti apa yang sudah diarahkan, yang sudah diirsyadkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kemudian enggan, malas untuk melakukan apa, ya, yang Nabi SAW perintahkan, ya, bahkan justru lebih suka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita. Nah, ini yang pertama aja. Yang kedua, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya, ya, kelak kondisi umat ini, kondisi kaum muslimin itu yakunu khilafatan wa rahmah, ya, akan menjadi bentuknya adalah kekhalifahan dan rahmah, ya. Inilah yang kemudian kita kenal dengan zaman daripada Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, ya, yaitu zaman kekhalifahan yang 4, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian setelahnya adalah sahabat Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga setelahnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini yang disebut sebagai, ya, khilafatan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekhalifahan atau secara bahasa yang namanya khalifah itu kan berasal dari kata khalafa yakhlifu, ya. Artinya datang setelahnya atau sebagai pengganti, ya.
badal khalifah, gitu Pak ya. Jadi awal-awal daripada diangkatnya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selepas wafatnya Rasulullah SAW, itu julukan beliau adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istilahnya beliau ketika pertama kali diangkat menjadi pengganti atau khalifah, ya, itu adalah Khalifatu Rasulillah. Ya, jadi beliau itu pada dasarnya adalah sebagai pengemban amanah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nabi, Pak ya, tapi sebagai apa? Pengemban amanah. Ya. Baru kemudian ya setelahnya ada istilah Amirul Mukminin, ya, pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Nah, itu datang setelahnya, ya. Nah, khilafah di sini pun kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala itu diikat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kata rahmah. Ya, dan kita mendapati bagaimana kemudian ya generasi yang dididik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar generasi yang sangat-sangat luar biasa. Generasi yang benar-benar melampaui, ya, kalau bisa dikatakan melampaui zamannya. Yang awalnya bermula dari, ya, bisa dikatakan sesuatu yang diremehkan, ya, menjunjung tinggi, ya, melambung tinggi, menjadi generasi emas yang bahkan sejarah pun bisa dibilang, ya, terheran-heran. Ya, kita ketahui bersama sejarahnya jamaah, bahwa tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau bahkan sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, semua kita tahu bahwa julukan daripada orang-orang Arab itu adalah jahiliyah. Ya, tidak hanya itu, ya. Jahiliyah itu bukan tanpa sebab, jemaah. Melainkan disebut jahiliyah itu memang karena ya kejahilan, ya, kebodohan yang bisa dikatakan sudah di luar nalar. Ya. Sampai kemudian, ya, kita ketahui bersama bahwa, ya, imperium dunia ketika itu atau kekaisaran dunia, ya, kepemimpinan dunia ketika itu yang dipimpin oleh Romawi dan juga Persia itu sampai enggan menjajah tanah Arab. Ya, ada dua alasannya setidaknya, ya, kepada dibuskan. Yang pertama adalah, ya, karena memang tidak produktif tanahnya. Ya, karena saat itu belum dikenal namanya, ya, bahwa tanah Arab itu adalah penghasil minyak bumi, belum dikenal itu, Pak. Ya, sehingga menjajah tanah Arab adalah membuang-buang waktu. Untuk apa dijajah tanah yang gersang lagi tandus, tidak ada airnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah diketahui bahwa orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ya, sulit sekali untuk dikontrol. Ya, mereka itu bahkan salah satu kegiatan rutinnya adalah perang kabilah, Pak. Jadi antara satu suku dengan suku yang lain, ya, itu suka berperang. Untuk apa kemudian menjajah yang seperti ini, yang ada hanya menghabiskan sumber daya saja. Ya, jadi dua hal ini makanya disebut jahiliyah. Ya, belum lagi kebiasaan-kebiasaan misalnya, ya, mohon maaf, misalnya terkait dengan waris, ya, terkait dengan keturunan antara laki dan perempuan, yaitu ada banyak sekali hal-hal yang kemudian disematkanlah gelar jahiliyah ini kepada orang-orang Arab. Namun kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala dengan nubuwah, dengan kenabian, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang dahulunya, ya, bisa dikatakan sebagai bangsa yang diremehkan dalam jangka 23 tahun guidance Nabi, wahyunya Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi bangsa yang sangat-sangat unggul. Bahkan dua imperium besar yang sebelumnya bisa dikatakan meremehkan mereka, dua-duanya takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, kita ketahui bersama bahkan di masa, ya, di masa daripada Umar ibn Khattab, ya, kerajaan Persia yang begitu kuat, ya, kerajaan Persia yang begitu gagah, itu pun luluh lantak ketika dipimpin oleh Umar ibn Khattab. Begitu juga kekuasaan yang sudah begitu mengakar di tanah Syam, sebagaimana orang-orang Persia, orang-orang Romawi lakukan, itu pun semua tercerabut hingga akhirnya seluruhnya di bawah naungan kaum muslim.
Ya, itu dua imperium besar, bayangkan Pak. Dua imperium besar diusir atau diluluh lantakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam kepemimpinan beliau yang adil. Belum lagi jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu di antara ya kekuatan maritim kaum muslimin itu pertama kali juga ya terbangun ya itu di masa daripada siapa Pak? Di masa Utsman bin Affan. Ya, jadi kita punya kekuatan punya kekuatan maritim yang sangat kuat itu juga. Ya, diprakarsai oleh Utsman bin Affan. Ya, makanya di sini ya khilafah masih kemudian ya diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata rahmah. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma yakunu mulkan wa rahmah." Ya. Kemudian dari yang awalnya kekhalifahan, ya, itu akhirnya menjadi kerajaan monarki, ya, tapi juga masih diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata rahmah. Ya, kita ketahui bersama setelah daripada ya kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, datang setelahnya adalah dinasti Umayyah. Ya, setelahnya dinasti Abbasiyah dan seterusnya hingga terakhir kekhalifahan itu adalah kekhalifahan Ottoman atau kekhalifahan Turki Utsmani ya di akhir-akhir tahun 1920-an ya. Nah, tapi kemudian di sini masih juga diikat dengan rahmah. Ya, jadi nubuah tadi ikatannya dengan rahmah. Ya, kemudian khilafah itu juga diikat dengan rahmah. Setelahnya adalah mulkan, ya. Itu juga nanti macam-macam, ada yang misalnya Seljuk, ya, Malik dan juga ya kekhalifahan atau kerajaan-kerajaan Islam yang lain itu seluruhnya diikat dengan kata rahmah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lantas kemudian Nabi menyebutkan summa yatakadamuna alaihi takadumal humur. Ya. Hingga akhirnya datang masa setelahnya kalian berebut kekuasaan, berebut kepemimpinan itu seperti apa Pak? Seperti al-humur, seperti keledai. Ya, jadi kita digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kemudian kita berebut kepemimpinan, ya ini sudah tidak diikat lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata rahmah, bahkan diserupakan dengan humur, dengan himar, ya, dengan keledai. Jadi keledai ini, ya kalau di dalam masail fiqhiyah, ya Pak ya, keledai ini ya tidak boleh dikonsumsi, ya Pak ya. Jadi tidak boleh apa? Dikonsumsi. Memang tugasnya kerjanya hanyalah untuk apa? Membantu meringankan pekerjaan manusia untuk mengangkat ya, mengangkat beban atau kemudian untuk dinaiki. Ya, sehingga secara masail fiqhiyah ya beberapa mazhab mengatakan bahwa yang namanya ya keledai ini haram untuk dikonsumsi. Kalau kedelai boleh Pak ya. Ya, kalau kedelai boleh, kalau keledai tidak boleh ya. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, diharamkan ya, mohon maaf, maksudnya adalah diserupakan dengan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ya. Bahkan kemudian ya dalam banyak peribahasa atau dalam banyak perumpamaan dia di dalam berbagai bahasa perumpamaan dengan keledai ini menunjukkan kebodohan. Ya, ini sudah berkebalikan dengan apa yang sebelumnya diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nubuah itu dengan rahmah, khilafah itu dengan rahmah, mulkan juga dengan rahmah. Ya, apa yang kemudian membuat? Ya, apa yang kemudian membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas kemudian menyampaikan bahwa nanti datang masanya. Ya, kita itu seperti himar, seperti ya keledai yang menggigit-gigit, memperebutkan sesuatu untuk makan, ya untuk dimakan, itulah akhirnya nanti jadinya kepemimpinan. Ya, ternyata ikatan rahmah ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, nubuah itu menjadi rahmah, ya, khilafah itu menjadi rahmah, ya, mulkan itu juga menjadi rahmah, sebab daripada semuanya berjalan di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala.
tujuannya bukanlah tujuan untuk yang kemudian kita ketahui sebagai tujuan keduniawian saja, melainkan tujuannya juga berdimensi akhirat. Ya, tatkala kemudian tujuan ini sudah bergeser, ya, maka jadilah kita seperti orang yang kemudian digambar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Umur. Ya, yatakadamuna alaihi takadumal umur. Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tatkala kepemimpinan itu tujuannya sudah bukan untuk, ya, atau sudah tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gariskan, maka itulah, ya, mulai awal daripada kehancuran, ya. Karena apa? Dasarnya, asasnya adalah kebodohan. Ya, perkara kepemimpinan ini Bapak dan Ibu sekalian bukan perkara yang sederhana, melainkan perkara yang benar-benar sangat, ya, luar biasa. Kenapa? Ya, karena tanggung jawabnya itu dua aspek, dua sisi. Pertama, kita bertanggung jawab kepada sesama manusia. Tatkala kita kemudian menjadi seorang pemimpin, ya, maka pertama kali tanggung jawab kita adalah kepada sesama manusia. Tidak lepas daripada itu, ya, setelahnya tanggung jawab kita itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi pemimpin itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya, ya, kalau kita melihat, ya, tarikh khulafa, ya, sejarah daripada, ya, para khulafa ar-rasyidin misalnya tadi yang kita sebutkan, tatkala kemudian, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibaiat, ya, diminta oleh para sahabat untuk menjadi pemimpin menggantikan, ya, Rasulullah SAW, apa yang beliau rasakan, ya, atau bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala kemudian, ya, menerima amanah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang sekuat Umar, ya, Umar ini kan luar biasa, Pak, ya, ya, bukan cuman orang, Pak, yang takut sama Umar itu, ya, setan dari golongan jin aja takut sama Umar. Ya, sampai kemudian digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ini, Pak, ya, kalau dia lewat satu jalan, ya, lewat satu jalan, misalnya lewat jalan R.E. Marta Dinata ini, Pak, ya, Umar misalnya lewat jalan R.E. Marta Dinata, ya, itu setan nggak mau lewat R.E. Marta Dinata, lewatnya mana? Mungkin lewat jalan dari Pasar Anyar sana, atau lewat Tentara Pelajar, nggak mau apa? Satu jalan dengan Umar. Tapi apa kemudian, Pak? Apa kemudian yang dirasakan oleh Umar tatkala kemudian mengemban amanah, ya, selepas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan orang sekeras Umar pun hingga menangis dan juga mengeluh, Pak. Sempat mengeluh juga kan Umar bin Khattab ini, ya, Pak, ya. Kalau kemudian mendapati begitu luar biasanya, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengemban amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai mengatakan takwalani Abu Bakar, ya, luar biasa Abu Bakar ini ketika mengemban amanahnya Nabi, ya, seakan-akan apa, ya, ibaratnya begini, Pak, ya, menjadi pengganti, menjadi pemimpin itu setidak-tidaknya kita bisa menyamai, Pak, ya, syukur-syukur bisa melampaui. Ya, Umar bin Khattab kemudian tatkala mengetahui bahwa setiap hari, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu datang ke sebuah rumah, ya, lantas kemudian menyuapi janda buta yang sudah tua, ya. Tatkala mengetahui hal tersebut, apa yang kemudian dikatakan oleh Umar? Ya Allah, ya, sungguh luar biasa pekerjaannya Abu Bakar. Bayangkan kalau kita kemudian diamanahi, ya, masyarakat tingkat RT, tingkat RW, ya, camat, lurah, kepala desa, salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan itu kita harus tahu, Pak, ini gimana kondisi warga kita ini. Ada nggak di antara warga kita ini yang hari ini kelaparan, yang nggak punya beras, yang nggak punya makanan? Atau ada nggak di antara, ya, warga yang kita tahu datanya dengan jelas, ini yang anaknya tidak sekolah, atau tidak punya pekerjaan, atau kita punya datanya terus dibiarkan saja? Ini kan lain lagi ceritanya. Sampai sedetail itu bagaimana pemimpin itu akhirnya tatkala dia berjalan sesuai dengan jalur yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, itulah nanti dia mengundang namanya rahmah.
kasih sayang, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas kemudian apa, Pak? Menjadi pemimpin yang manis mulutnya di awal, tatkala kemudian sudah dilantik melupakan rakyatnya. Ya, jangan sampai hal yang demikian ini lagi-lagi menimpa kita. Kenapa? Kita harus sadar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya dalam hal ini untuk tujuan keduniawian saja, tetapi di situ ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Beratnya pemimpin itu luar biasa, tetapi balasannya juga luar biasa. Ya, balasannya juga luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala pasti sudah pernah dengar hadis ini. Hadis tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan, Pak, golongan pertama yang disebutkan oleh Nabi, Pak. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya, itu disebutkan yang pertama kali, Pak, dari golongan yang 7. Menunjukkan apa? Wah, memang luar biasa. Ya, amanah yang diemban begitu berat, mencakup hajat orang banyak, ya, tanggung jawabnya kepada manusia, tanggung jawabnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang kemudian perlu untuk kita pahami bersama. Lagi-lagi, ya, kepemimpinan ini bukan sesuatu yang ya diperebutkan, melainkan sesuatu yang perlu untuk dipersiapkan. Ya, salahnya kita adalah kita tidak mempersiapkan generasi pemimpin. Ya, kita tidak apa, Pak? Mempersiapkan generasi pemimpin. Seakan-akan proses pemilihan atau kemudian menjadikan seorang pemimpin itu proses yang secara alamiah berlaku begitu saja. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan pemimpin, Pak. Ya, mempersiapkan apa? Pemimpin. Ya. Contohnya ini, Pak. Ya, bagaimana visinya Nabi juga luar biasa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaitannya dengan Baitul Maqdis, kaitannya dengan Al-Masjidil Aqsa. Beliau itu sudah, ya kalau bahasa sekarang, sudah mensounding, ya, sudah menginformasikan, sudah mengedukasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis yang saat itu sedang dikuasai oleh Romawi Timur. Ya, jadi ketika itu, Pak, ya, ketika itu kawasan Baitul Maqdis, ya, komplek Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh Romawi Timur. Ya, kondisinya bisa kita katakan terjajah. Dan kondisi tersebut senantiasa diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW hingga akhirnya muncul semangat di kalangan para sahabat untuk membebaskan Masjidil Aqsa di zaman itu, Pak, di zaman Nabi SAW. Ya, sampai ada salah seorang sahabiyah ini datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, aku ingin berangkat berjihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang terjajah, tapi aku tidak mampu. Lantas apa yang aku bisa lakukan, wahai Rasulullah SAW? Ya, apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, kalaupun engkau tidak mampu untuk berangkat membebaskannya, maka kirimkan minyak-minyak yang engkau miliki untuk bisa membuat Masjidil Aqsa itu bercahaya tersinari. Karena menurut beberapa referensi, ya Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab daripada terjajahnya kawasan Baitul Maqdis karena dia masuk dalam daerah atau kawasan Syam, Pak, ya. Dan kawasan Syam itu memang berbeda dengan kawasan Jazirah Arab. Ya, memang secara geografis masuk kawasan Jazirah Arab. Orang-orangnya berbahasa Arab, ya. Sekarang misalnya negara Suriah,
ya, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Kawasan Syam itu secara geografis, ya, atau secara alamnya itu agak sedikit berbeda, atau mungkin bisa dikatakan cukup berbeda dengan Jazirah Arab di bawahnya, Pak. Ya, daerah seperti Saudi, ya, Oman dan segala macam. Ke bawah itu ya, sampai dengan ke ujung selatan yaitu Yaman. Daerah Syam itu cenderung mirip dengan kita, Pak. Ya, jadi daerah Syam itu cenderung mirip dengan daerah kita. Kawasannya apa? Subur. Hanya bedanya, ya, bedanya di sana tingkat kelembabannya itu ya rendah, Pak. Tidak seperti kita. Ya, kalau kita itu tingkat kelembabannya cukup tinggi. Sehingga kita kalau beraktivitas itu mengeluarkan keringat itu mudah, Pak. Ya, tapi kalau di sana itu tingkat ya rutubah atau kemudian tingkat kelembabannya itu cukup rendah, ya, sehingga mereka itu tidak sering berkeringat seperti kita. Nah, kawasan Syam ini dijajah oleh Romawi Timur untuk dimanfaatkan, tadi tanahnya memang subur. Tetapi kawasan Baitul Maqdis, kawasan Masjidil Aqsa ini, ya, menurut beberapa referensi itu dijadikan sebagai tempat sampah dahulunya, Pak. Jadi gelap. Makanya anjuran Nabi SAW kepada sahabiah ini, ya, kalau engkau bisa, engkau punya, kirimkan minyak-minyakmu ke sana untuk apa? Untuk menerangi kawasan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi ini sudah diedukasi oleh Nabi SAW sahabat. Sampai dengan menjelang wafatnya Rasulullah SAW, itu ada satu, ya, nggak tahu ini istilahnya peleton atau kompi, pasukan. Ya, pasukan ini sudah diedukasi oleh Nabi SAW, tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan pasukan ini diisi oleh sahabat-sahabat senior, Pak. Ya, kita ketahui bersama banyak sekali sahabat-sahabat senior, Khalid bin Walid, ya, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat-sahabat senior yang lainnya. Tetapi yang dijadikan pemimpin pasukan ini, ya, itu adalah seorang anak muda, Pak. 18 tahun. Namanya Usamah bin Zaid. Ya, Pak, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat hadis ternyata sebelumnya adalah, ya, seorang budak yang biasanya membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak. Bagaimana Nabi mempersiapkan sosok pemimpin tadi. Bahkan dari kalangan budak sekalipun. Ya, jadi ada, ya, dalam beberapa riwayat itu disampaikan ada beberapa orang yang mendapatkan kemuliaan untuk bisa, ya, diboncengi Nabi ini, Pak. Ya, di atas keledainya beliau itu. Ya, di antaranya Mu'adz bin Jabal misalnya, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain itu adalah Usamah bin Zaid ini. Ya, diberi kesempatan, diberi kemuliaan bisa apa, Pak? Duduk diboncengin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin itu disiapkan, Pak. Ya, pemimpin itu apa? Disiapkan. Hingga akhirnya selepas wafatnya Rasulullah SAW, ya, karena sampai dengan ketika hendak dilepas pasukan ini oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu jatuh sakit, ya, hingga akhirnya beliau wafat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian, ya, menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu selain kemudian mengirimkan pasukan untuk membasmi orang-orang yang, ya, murtad dan juga tidak membayar zakat, itu juga adalah melepaskan apa, Pak? Usamah bin Zaid bersama dengan pasukannya berangkat untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Sampai ada satu perkataan beliau yang sangat fenomenal, Pak, ya. Kalau sampai, ya, bahkan kalau sampai anjing-anjing liar itu menggigit janda-janda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku akan tetap melepaskan, ya, pasukan Usamah bin Zaid ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ini ucapan yang sangat fenomenal. Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian menjaga amanahnya Nabi, karena persiapan pasukan ini sudah dimulai oleh Nabi, tinggal kemudian dilepaskan, dikirim. Ya, hingga pada akhirnya terus berjalan, ya, di masa Umar bin Khattab, Baitul Maqdis akhirnya merdeka, ditaklukkan, ya, terlepas dari belenggu Romawi Timur. Ya, jadi perkara pemimpin itu, Pak,
tidak alamiah begitu saja, perlu dipersiapkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bagaimana luar biasa sekali, mempersiapkan generasi yang terbaik, sampai kemudian beliau sampaikan khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup bersamaku, generasi sahabat itu yang dididik langsung oleh Nabi. Kemudian datang setelahnya generasi sahabat ini mendidik generasi yang datang, itulah kita kenal namanya generasi tabi'in. Generasi tabi'in terus akhirnya mendidik lagi generasi yang datang setelahnya, itulah generasi tabi'in. Nah, itulah yang kita kenal dengan namanya generasi salafus salih. Ya, generasi salaf, ya. Generasi, ya, oleh banyak ulama dibahasakan itu generasi 3 abad awal. Ya, masuk di situ, ya, beberapa a'immatul madzhab, ya, seperti Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini sekali lagi, Pak, ya, kaitannya dengan kepemimpinan ini, kalau ingin terikat dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, perlu, ya, untuk dipersiapkan. Ya, kalau dalam yang seperti ini bagaimana? Penting kita memilih pemimpin yang punya, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. Ya, jadi bukan hanya sekedar ini orang dekat yang saya kenal, tapi lantas kemudian, ya, belum tentu, ya, orang ini dekat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi unsurnya tidak transaksional, Pak, ya. Ya, kepemimpinan kita jangan sampai apa? Transaksional. Ya. Nanti apa? Karena memimpin itu perlu modal, nanti ketika memimpin mengembalikan modal. Nah, jangan sampai seperti itu. Kan transaksional itu, Pak, ya. Jangan sampai apa? Ketika mau memimpin mengeluarkan modal, tapi nanti ketika sudah jadi pemimpin apa, Pak? Mengembalikan modal atau justru mengembangkan modal. Ya, mengembangkan modal, ya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah fa'alaikum bil jihadi fa inna afdhala jihadikumur ribat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sudah sampai pada kondisi yang demikian, kita merasa bahwa kepemimpinan kita sudah mulai mengalami kekosongan, ya, dalam halnya ini kekosongan makna, kekosongan tujuan, maka afdal apa? Al jihad. Ya. Dan jihad ini Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan dengan jihad fisik, tetapi apa? Dengan jihadun nafs. Karena jihad fisik itu tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi kalau apa? Tidak ada jihadun nafs, tidak ada jihad jiwa, tidak ada kita yang mengenal namanya tazkiyatun nafs. Ya, hingga akhirnya apa? Yang kalau kemudian kita sambungkan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain, apa yang membuat kemudian kita menjadi lemah di saat ini? Itulah apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa, Pak? Ya, al-wahn. Ya, al-wahn. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sampai dikatakan oleh para sahabat, Pak, ya, gitu. Ya Rasulullah, ketika nanti datang zaman lemah itu kami banyak atau sedikit? Ya, maka dijawab, justru kalian banyak, tetapi banyaknya seperti buih di lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kami menjadi seperti itu ya Rasulullah? Al-wahn. Ya, kita terlalu cinta dunia. Ya. Ingat, Pak, ya, berbeda antara memanfaatkan dunia dengan cinta dunia. Ya, para sahabat banyak yang kaya. Tapi sekaya-kayanya sahabat, mereka tidak pernah melupakan untuk menyisihkan hartanya, mengeluarkan hartanya fisabilillah. Kalau kita, Pak, ya, bagaimana kalau kita, ya, harta nggak punya, semangat berjuang pun tidak punya. Jangan sampai seperti itu, Pak, ya. Jangan sampai seperti, mudah-mudahan, ya, kita persiapkan, ya, diri kita persiapkan generasi kita, anak kita, cucu kita, keponakan kita, ya,
untuk menjadi pemimpin di masa yang akan, ya, agar kembali kejayaan Islam. Dan di akhir daripada hadis ini, wa inna afdhala ribatikum asqalan. Nanti akan datang masanya bahwa tempat ribat kalian, jihad kalian itu adalah asqalan. Asqalan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asqalan itu adalah bagian paling selatan dari Palestina. Ya. Dan kata Asqalan ini menyangkut di dalamnya, masuk di dalamnya adalah Gaza. Sehingga ketika disebut Gaza, itu sebenarnya dahulu masuk ke dalam daerah yang disebut dengan namanya Asqalan ini, Pak. Ya, makanya ada namanya salah seorang ulama kita kenal, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Asqalani. Ini, ya, barangkali sedikit demi sedikit apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai terbukti saat ini. Saudara-saudara kita benar-benar berjuang, ya, tidak hanya untuk jiwanya, tapi juga untuk, ya, untuk kehormatan kita. Ya, kita ini seperti kemudian ditampar kenyataan bahwa kehormatan kita sedang dibela habis-habisan oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Kehormatan kita, Pak. Ya, kita yang berada di jauh ini bagaimana kemudian membantu untuk mempertahankan kehormatan kita sebagai kaum muslim. Maka, ya, sekali lagi kita mulai jihad kita dengan jihad jiwa kita kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana, ya, kita bisa mengendalikan jiwa kita, ya, karena kalau jiwa kita ini sudah benar-benar kita kendalikan, banyak hal yang bisa kita wujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian jiwa kita ini masih terbelenggu dengan keduniawian, maka sekali lagi jangan berharap, mustahil rasanya untuk kita mewujudkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah melembutkan hati kita sekaligus menguatkannya. Melembutkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, menguatkannya untuk senantiasa siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.